Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat siang Bapak dan Ibu. Kami PT Gasi The Payroll Service Specialist penyelenggara jasa penggajian ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu pada webinar kami hari ini. Melayani 78 klien terkemuka di Indonesia, Gasi memiliki repositori pengetahuan penggajian yang ingin kami bagi melalui Gasi webinar, yang tentunya kami rencanakan akan kami lakukan secara berkala. Dan topik terpilih pada webinar kami kali ini adalah isu yang menjadi pembicaraan di kalangan komunitas penggajian belakangan ini, yaitu terkait dengan peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2021 perihal penyelenggaraan program jaminan kehilangan pekerjaan. Baik, Bapak dan Ibu, langsung saja telah hadir bersama saya beberapa narasumber, di antaranya Dian selaku Gasi Payroll Service Lead Officer, Roy selaku Gasi Payroll Service Officer, Lona selaku Gasi Payroll Service Officer, dan Anggara selaku Gasi Payroll Service Lead Officer yang akan menemani saya nanti di sesi tanya jawab. Baik, Bapak dan Ibu, mohon izin menginformasikan bahwa beberapa narasumber kami saat ini sedang WFO, sehingga harus tetap menggunakan masker, dan sebagian lagi saat ini masih WFH, sehingga kami tidak menggunakan masker. Baik, Bapak dan Ibu, sebelum saya memulai mengajukan pertanyaan perdana saya kepada salah satu narasumber, mohon Bapak dan Ibu berkenan untuk mengizinkan kami untuk merampungkan penjelasan kami terlebih dahulu, sebelum nantinya kami akan membuka sesi tanya jawab. Namun demikian, mohon Bapak dan Ibu sudah dapat segera mulai menuliskan pertanyaan Bapak dan Ibu pada kolom chatroom. Dan nanti di sesi tanya jawab, kami akan pilih pertanyaan yang terbanyak ditanyakan untuk kami dahulukan jawab. Namun apabila terdapat pertanyaan yang tidak sempat kami kupas di sesi hari ini, dengan senang hati akan kami jawab pada kesempatan one-on-one session di waktu terpisah yang dapat kita sepakati bersama. Jadi silakan Bapak dan Ibu, tuliskan pertanyaan pada kolom chatroom. Lebih banyak pertanyaan akan jadi mudah bagi kami untuk memahami penjelasan apa yang paling Bapak dan Ibu butuhkan pada webinar kami hari ini. Baik, langsung saja saya ke narasumber yang pertama, yaitu Roy. Roy, sesuai dengan judul webinar kita hari ini, perihal penyelenggaraan program jaminan kehilangan pekerjaan. Bisakah Roy jelaskan, adakah landasan peraturan mengenai program jaminan kehilangan pekerjaan ini? Silakan, Roy. Baik, Penny. Ya, Bapak dan Ibu, untuk program jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP adalah program baru. Hubungan dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 yang menjelaskan terkait dengan tujuan penyelenggaraan jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP. Program jaminan kehilangan pekerjaan ini diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 yang menjelaskan terkait dengan, yaitu pada pasal 1 ayat 1, jaminan kehilangan pekerjaan yang selanjutnya disingkat JKP adalah jaminan sosial yang diberikan kepada pekerja atau buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja. Kemudian, pada pasal 2 ayat 1, pengusaha wajib mengikutsertakan pekerja atau buruh sebagai peserta dalam program jaminan kehilangan pekerjaan. Sebagai informasi tambahan, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 sudah mulai berlaku pada bulan Februari 2021. Demikian, Reni. Baik, terima kasih Roy untuk penjelasannya. Jadi Bapak dan Ibu, seperti yang sudah Roy jelaskan, bahwa program jaminan kehilangan pekerjaan ini merupakan program baru sehubungan dengan disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja
Nomor 11 tahun 2020 yang baru saja tahun lalu disahkan oleh pemerintah. Dan untuk program jaminan kehilangan pekerjaan ini berlaku mulai Februari tahun 2021 saat ini. Baik, masih dengan Roy. Bisakah Roy jelaskan terkait dengan tata cara penyelenggaraan, kepesertaan, serta manfaat dari program jaminan kehilangan pekerjaan ini? Silakan, Roy. Ya, baik, Reni. Bapak dan Ibu, sesuai dengan penjelasan yang saya berikan sebelumnya, untuk jaminan kehilangan pekerjaan sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021. Dan di dalamnya terdapat tata cara penyelenggaraan, kepesertaan, dan manfaat dari jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP. Terkait dengan penyelenggaraan jaminan kehilangan pekerjaan, sudah diatur oleh pemerintah pusat dan BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian untuk kepesertaan, jaminan kehilangan pekerjaan adalah pekerja atau buruh yang ter-PHK, serta yang membayar iuran, dan juga peserta dengan masa kepesertaan tertentu. Manfaat yang diberikan dari program jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP seperti pemberian uang tunai, akses informasi pasar kerja, kemudian pelatihan kerja, dan juga manfaat yang diberikan paling banyak selama 6 bulan. Demikian, Reni. Baik, terima kasih Roy untuk penjelasannya. Jadi Bapak dan Ibu, seperti yang kita lihat pada slide bersama, bahwa program jaminan kehilangan pekerjaan ini merupakan kerjasama antara pemerintah pusat dengan BPJS Ketenagakerjaan. Baik, sebelum saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, mohon izinkan saya untuk mengingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu. Silakan Bapak dan Ibu sejak sekarang sudah dapat mulai menuliskan pertanyaan Bapak dan Ibu pada kolom chat. Pertanyaan Bapak dan Ibu akan membantu kami untuk memahami penjelasan apa yang paling Bapak dan Ibu butuhkan pada webinar kami hari ini. Baik, saya akan lanjutkan ke narasumber berikutnya, Lona. Bisakah Lona jelaskan terkait persyaratan kepesertaan dalam program jaminan kehilangan pekerjaan ini? Silakan Lona. Baik, Reni. Untuk persyaratan kepesertaan dalam program jaminan kehilangan pekerjaan ini terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pesertanya, yaitu yang pertama, peserta haruslah warga negara Indonesia. Yang kedua, usia peserta belum mencapai 54 tahun pada saat melakukan pendaftaran. Yang ketiga, peserta juga harus memiliki hubungan kerja dengan perusahaan, baik status PKWTT maupun PKWT. Yang keempat, peserta pada skala perusahaan menengah dan besar terdaftar dalam 5 program jaminan sosial, yaitu diantaranya ada JKN, JKK, JHT, JP, dan JKM dari BPJS Ketenagakerjaan. Dan yang terakhir yaitu untuk peserta pada skala perusahaan kecil atau mikro harus terdaftar dalam 4 program jaminan sosial, diantaranya JKN, JKK, JHT, dan JKM. Demikian, Reni. Baik, terima kasih Lona untuk penjelasannya. Jadi dapat disimpulkan dari penjelasan Lona bahwa salah satu syarat kepesertaan dalam program jaminan kehilangan pekerjaan ini salah satunya adalah harus menjadi peserta dalam BPJS Ketenagakerjaan. Dikarenakan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa program ini merupakan kerjasama antara pemerintah pusat dan BPJS Ketenagakerjaan. Baik, masih dengan Lona, bisakah Lona jelaskan berapakah rekomposisi iuran dari program jaminan kehilangan pekerjaan ini? Silakan Lona. Baik, Reni. Untuk rekomposisi iuran dari program jaminan kehilangan pekerjaan ini didanai oleh dua pihak, yaitu yang pertama ada pihak dari pemerintah pusat dan yang kedua yaitu ada dari BPJS Ketenagakerjaan. Ini didanai dengan total persentasenya yaitu sebesar 0,46% dari upah sebulan. Yang perlu diketahui di sini untuk upah sebulan yang dimaksud itu yang pertama ada upah tanpa tunjangan, yang kedua upah pokok dan tunjangan tetap, yang ketiga upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap, dan yang keempat itu ada upah pokok dan tunjangan tidak tetap. Ya, untuk total persentase 0,46% ini terbagi menjadi dua,
yaitu yang pertama 0,22% ini disubsidi dari pemerintah pusat dan untuk 0,24%-nya direkomposisi dari iuran JKK yaitu sebesar 0,14% dan iuran JKM sebesar 0,10%. Demikian Reni. Baik, terima kasih Lona untuk penjelasannya. Jadi Bapak dan Ibu dapat kita simpulkan bahwa ketika kita mengikuti program jaminan kehilangan pekerjaan ini, kita tidak perlu membayar tambahan atas BPJS Ketenagakerjaan yang sudah kita bayarkan setiap bulannya, dikarenakan rekomposisinya berdasarkan dari iuran JKK dan JKM serta terdapat subsidi dari pemerintah pusat. Baik, sebelum saya lanjutkan ke narasumber berikutnya, mengingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu, silakan Bapak dan Ibu dapat menuliskan pertanyaan pada kolom chatroom. Semua pertanyaan akan kami kupas pada webinar hari ini, dan apabila terdapat pertanyaan yang tidak sempat kami jawab, dengan senang hati dan kami jawab pada kesempatan one-on-one session di waktu terpisah. Baik, saya akan lanjutkan dengan Dian. Bisakah Dian jelaskan terkait dari manfaat dari program jaminan kehilangan pekerjaan ini? Silakan, Di. Baik, Reni. Dari manfaat jaminan kehilangan pekerjaan, seperti yang sudah disampaikan dengan saya, Roy, bahwa manfaat jaminan pekerjaan ini berupa pelatihan kerja, akses informasi pasar kerja, dan manfaat uang tunai. Baik, untuk manfaat program jaminan kehilangan pekerjaan, yang pertama yang kita akan bahas adalah terkait pelatihan kerja. Pelatihan kerja diberikan berupa pelatihan berbasis kompetensi, di mana pelatihan ini dapat dilakukan secara daring dan atau luring. Dan pelatihan pekerjaan ini dilakukan oleh LPK pemerintah, swasta, atau perusahaan yang telah terdaftar dan terverifikasi oleh Sisnaker. Dan apabila telah selesai melakukan pelatihan kerja, maka harus melapor kembali maksimal 7 hari setelah pelatihan di Sisnaker. Baik, untuk manfaat program jaminan kehilangan pekerjaan yang kedua yaitu mengenai akses informasi dan pasar kerja, di mana diberikan dalam 2 bentuk layanan, yaitu informasi pasar kerja dan bimbingan jabatan. Bimbingan jabatan ini terdiri dari asesmen diri dan konseling karir, di mana yang dimaksud dengan asesmen diri atau penilaian diri adalah gambaran potensi diri peserta yang didapatkan melalui asesmen secara daring atau luring. Dan untuk yang dimaksud dengan konseling karir adalah konsultasi yang diberikan kepada peserta mengenai informasi dunia kerja meliputi spesifikasi jabatan dan pelatihan kerja yang dibutuhkan oleh peserta. Dari layanan informasi pasar kerja diberikan dalam bentuk penyediaan data lowongan pekerjaan yang dilakukan oleh petugas pengantar kerja secara tatap muka dan atau melalui Sisnaker, di mana bisa kita lihat di website kemnaker.co.id. Bagi peserta yang telah menerima pekerjaan setelah mendapatkan layanan di atas, harus melaporkan melalui Sisnaker maksimal 7 hari setelah diterima bekerja. Dan untuk manfaat program jaminan kehilangan pekerjaan yang terakhir yaitu terkait manfaat uang tunai, di mana manfaat uang tunai diberikan setiap bulan, maksimal selama 6 bulan dengan ketentuan sebagai berikut. Sebesar 45% dari upah yang dilaporkan perusahaan untuk 3 bulan pertama, dan sebesar 25% dari upah yang dilaporkan perusahaan untuk 3 bulan berikutnya. Upah yang digunakan sebagai dasar pembayaran manfaat uang tunai merupakan upah terakhir pekerja atau buruh yang dilaporkan perusahaan kepada BPJS Ketenagakerjaan dan tidak melebihi batas upah yang ditetapkan, di mana batas upah untuk pertama kali ditetapkan sebesar 5 juta rupiah. Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja dan upah pekerja atau buruh yang dilaporkan tidak sesuai dengan upah yang sebenarnya, sehingga terdapat kekurangan pembayaran manfaat uang tunai, maka pengusaha membayar kekurangan manfaat uang tunai kepada pekerja atau buruh secara sekaligus. Demikian Reni, manfaat program jaminan kehilangan pekerjaan.
Baik, terima kasih Dian untuk penjelasannya. Jadi Bapak dan Ibu, seperti yang sudah Dian jelaskan bahwa banyak sekali manfaat dari program jaminan kehilangan pekerjaan ini. Dimulai dari pelatihan kerja, akses informasi, sampai dengan adanya manfaat uang tunai yang akan diberikan kepada peserta. Baik, saya akan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, namun saya akan beralih kepada Roy. Roy, setelah Dian tadi menjelaskan terkait manfaat dari program jaminan kehilangan pekerjaan ini, kali ini bisakah Roy jelaskan siapakah yang berhak menerima manfaat dari program jaminan kehilangan pekerjaan ini? Silakan Roy untuk penjelasannya. Oke, Reni. Ya, Bapak dan Ibu, terkait dengan penerima manfaat dari program jaminan kehilangan pekerjaan diberikan kepada peserta dengan ketentuan yaitu pertama, peserta yang mengalami pemutusan hubungan kerja, baik untuk hubungan kerja berdasarkan PKWT atau perjanjian kerja waktu tertentu, atau juga PKWTT atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Yang kedua, untuk pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT, manfaat jaminan kehilangan pekerjaan akan diberikan bila pemutusan hubungan kerja dilakukan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian. Lalu, peserta juga harus memiliki keinginan untuk bekerja kembali. Lalu, kriteria yang bukan penerima manfaat dari program jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP adalah pemutusan hubungan kerja yang disebabkan oleh yang pertama, karena mengundurkan diri, kemudian yang kedua karena cacat total tetap, lalu yang ketiga karena pensiun, yang keempat karena meninggal dunia, yang kelima karena untuk perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT, masa kerjanya berakhir sesuai dengan jangka waktu kontrak kerjanya. Demikian, Reni. Baik, terima kasih Roy untuk penjelasannya. Lalu masih dengan Roy, bagaimana jika terdapat perusahaan yang masih memiliki tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan atau dalam kurung kita katakan JKK dan JKM, di mana di awal sudah disebutkan oleh Lona bahwa JKK dan JKM merupakan sumber pendanaan dari program jaminan kehilangan pekerjaan ini. Silakan, Roy. Ya, baik, Reni. Bapak dan Ibu, terkait dengan perusahaan yang mengalami tunggakan iuran, dibagi menjadi dua kategori, yaitu pertama, pengusaha menunggak iuran sampai dengan 3 bulan. Lalu yang kedua, pengusaha menunggak iuran lebih dari 3 bulan. Nah, untuk pengusaha yang menunggak iuran, yaitu iuran JKK, jaminan kecelakaan kerja, dan juga JKM, jaminan kematian, sebagai sumber pendanaan program jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP, sampai dengan 3 bulan berturut-turut, dan terjadi pemutusan hubungan kerja, maka BPJS Ketenagakerjaan wajib membayar manfaat uang tunai kepada peserta. Dalam hal BPJS Ketenagakerjaan telah membayar manfaat uang tunai, maka pengusaha juga wajib membayar tunggakan iurannya. Kemudian, untuk pengusaha yang menunggak iuran, yaitu iuran JKK dan JKM, sebagai sumber pendanaan program jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP, lebih dari 3 bulan berturut-turut, dan terjadi pemutusan hubungan kerja, maka yang harus dilakukan pertama, pengusaha membayarkan manfaat uang tunai terlebih dahulu kepada peserta. Lalu yang kedua, pengusaha harus melunasi tunggakan iuran dan denda kepada BPJS Ketenagakerjaan. Lalu yang ketiga, pengusaha dapat mengajukan penggantian atas manfaat uang tunai kepada BPJS Ketenagakerjaan. Dalam hal pelunasan, pengusaha telah melunasi seluruh tunggakan iuran dan denda yang menjadi kewajibannya, maka pengusaha dapat meminta penggantian manfaat uang tunai yang telah dibayarkan kepada peserta dari BPJS Ketenagakerjaan. Demikian, Reni. Baik, terima kasih Roy untuk penjelasan yang diberikan. Saya akan kembali dengan Lona. Bisakah Lona jelaskan bagaimana jika terdapat pengusaha yang tidak mendaftarkan pekerjanya pada program jaminan kehilangan pekerjaan ini? Silakan Lona untuk penjelasannya. Baik, Reni. Untuk pengusaha yang tidak mendaftarkan pekerjanya pada program jaminan kehilangan pekerjaan ini, maka pengusaha wajib memenuhi hak pekerja atau buruhnya, yaitu seperti manfaat uang tunai dengan perhitungan manfaat yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 1. Yang diberikannya itu secara sekaligus, dan yang kedua terkait dengan manfaat pelatihan kerja
sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30. Untuk pasal 21 ayat 1 ini, yaitu yang diberikannya secara sekaligus dan diberikan setiap bulan maksimal selama 6 bulan dalam ketentuan yang pertama, sebesar 45% dari upah yang dilaporkan perusahaan untuk 3 bulan pertama, dan yang kedua yaitu sebesar 25% dari upah yang dilaporkan perusahaan untuk 3 bulan berikutnya. Dan terkait dengan pasal 30, ini yaitu ada pelatihan berbasis kompetensi. Pelatihan kerja dilakukan oleh LPK pemerintah, swasta, atau perusahaan yang telah terdaftar dan terverifikasi dalam Sisnaker. Dan yang terakhir yaitu terkait dengan pelatihan kerja dapat dilakukan secara daring ataupun secara luring. Demikian, Reni. Baik, terima kasih Lona untuk penjelasannya. Jadi Bapak dan Ibu, seperti yang sudah Lona jelaskan, bahwa ketika terdapat pengusaha yang tidak mendaftarkan pekerjanya pada program jaminan kehilangan pekerjaan ini, pengusaha masih berkewajiban untuk memenuhi hak-hak dari pekerja, dari manfaat uang tunai sampai dengan manfaat pelatihan kerja. Padahal seperti yang sudah kita ketahui bersama, bahwa tidak terdapat iuran tambahan untuk mendaftarkan program jaminan kehilangan pekerjaan ini. Baik, sebelum saya lanjutkan, mengingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu, silakan Bapak dan Ibu sejak sekarang sudah dapat menuliskan pertanyaan Bapak dan Ibu pada kolom chat room. Pertanyaan Bapak dan Ibu akan membantu kami untuk memahami penjelasan apa yang paling Bapak dan Ibu butuhkan pada webinar kami hari ini. Baik, masih dengan Lona. Bisakah Lona jelaskan ketentuan atas manfaat dari program jaminan kehilangan pekerjaan ini? Silakan Lona. Ya, baik Reni. Untuk ketentuan atas manfaat program jaminan kehilangan pekerjaan ini diajukan setelah peserta memiliki masa iur paling sedikit 12 bulan dalam 24 bulan. Dan juga telah membayar iuran paling singkat yaitu selama 6 bulan secara berturut-turut pada BPJS Ketenagakerjaan. Dan dibayarkannya sebelum terjadinya PHK atau pengakhiran hubungan kerja. Ya, selanjutnya di sini terdapat pemberian manfaat jaminan kehilangan pekerjaan maksimal 3 kali selama masa usia kerja. Ya, diantaranya yang pertama yaitu manfaat pertama diajukan setelah terpenuhinya masa iur dan kepesertaan. Manfaat kedua yaitu diajukan setelah iuran 5 tahun sejak manfaat pertama. Dan yang ketiga yaitu manfaatnya diajukan setelah iuran 5 tahun sejak manfaat kedua. Kemudian terdapat juga beberapa hal yang menyebabkan hilangnya hak atas manfaat program jaminan kehilangan pekerjaan ini. Yang pertama, tidak mengajukan permohonan klaim selama 3 bulan sejak terjadinya PHK. Kemudian yang kedua, peserta telah mendapatkan pekerjaan. Dan yang ketiga, yaitu peserta meninggal dunia. Demikian, Reni. Baik, terima kasih Lona untuk penjelasan yang diberikan. Berikutnya saya akan kembali kepada Dian yang merupakan ini adalah pertanyaan terakhir saya dengan narasumber sebelum nantinya akan kami buka sesi tanya jawab. Baik Dian, bisakah Dian jelaskan sanksi apa yang diberikan apabila perusahaan tidak mendaftarkan karyawannya pada program jaminan kehilangan pekerjaan ini? Silakan Dian untuk penjelasannya. Ya. Baik Reni, bagi pengusaha atau perusahaan akan dikenakan sanksi administratif jika melanggar ketentuan sesuai pasal 46 ayat 1 dan pasal 47 ayat 2. Di mana pasal 46 ayat 1 melanggar beberapa pasal, yaitu pertama pasal 2 ayat 1, yaitu pengusaha wajib mengikutsertakan pekerja atau buruh sebagai peserta dalam program jaminan kehilangan pekerjaan. Yang kedua, melanggar pasal 6 ayat 1, yaitu pengusaha yang mendaftarkan pekerja atau buruh dalam program jaminan kehilangan pekerjaan wajib menyerahkan formulir pendaftaran yang telah diisi secara lengkap dan benar kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lambat 30 hari sejak tanggal pekerja atau buruh tersebut mulai bekerja. Yang ketiga, melanggar pasal 8 ayat 1, yaitu pekerja atau buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan lebih dari satu pengusaha wajib diikutsertakan dalam program jaminan kehilangan pekerjaan oleh masing-masing pengusaha.
Yang berikutnya melanggar pasal 9, yaitu dalam hal terjadi perubahan nama perusahaan, alamat kantor, skala upah, data pekerja atau buruh, dan perubahan data lainnya terkait kepesertaan program jaminan kehilangan pekerjaan, pengusaha wajib menyampaikan perubahan tersebut kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lambat 7 hari kerja sejak terjadi perubahan. Yang berikutnya melanggar pasal 23, yaitu dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja dan upah pekerja atau buruh yang dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 2 tidak sesuai dengan upah yang sebenarnya, sehingga terdapat kekurangan pembayaran manfaat uang tunai, pengusaha wajib membayar kekurangan manfaat uang tunai kepada pekerja atau buruh secara sekaligus. Berikutnya melanggar pasal 37 ayat 1, yaitu dalam hal pengusaha tidak mengikut sertakan pekerja atau buruh dalam program jaminan kehilangan pekerjaan dan terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib memenuhi hak pekerja atau buruh berupa manfaat uang tunai yang dibayarkan secara sekaligus dan manfaat pelatihan kerja. Yang berikutnya melanggar pasal 39 ayat 3, yaitu pengusaha yang menunggak iuran JKK dan JKM sebagai sumber pendanaan program jaminan kehilangan pekerjaan lebih dari 3 bulan berturut-turut dan terjadi pemutusan hubungan kerja. Pengusaha wajib terlebih dahulu membayarkan manfaat uang tunai kepada peserta. Dan bagi pengusaha yang melanggar pasal-pasal tersebut akan dikenakan sanksi administratif secara berkala. Yang pertama, dikenakan teguran tertulis. Yang kedua, tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu. Dan untuk pelanggaran berikutnya terkait dengan pasal 47 ayat 2. Pengusaha akan dikenakan sanksi administratif oleh menteri terkait, gubernur, bupati atau wali kota, atau pejabat yang ditunjuk sesuai kewenangannya. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh pengawas BPJS, oleh pengawas ketenagakerjaan yang berasal dari pengaduan atau tindak lanjut hasil pengawasan ketenagakerjaan. Demikian Reni, sanksi administratif bagi pengusaha yang tidak mengikuti program jaminan kehilangan pekerjaan. Baik, terima kasih Dian untuk penjelasan yang diberikan. Bapak dan Ibu, jelang saya akan meminta Dian kembali untuk memberikan rangkuman ringkas dan kesimpulan atas bincang-bincang kita hari ini. Izinkan saya kembali mengingatkan kepada Bapak dan Ibu masih tersisa beberapa menit untuk menuliskan pertanyaan pada kolom chat. Pertanyaan yang terbanyak ditanyakan akan kami prioritaskan untuk kami bedah bersama. Dan apabila terdapat pertanyaan yang tidak terjawab di sesi webinar hari ini, dengan senang hati akan kami layani pada kesempatan one-on-one session di waktu terpisah. Baik, silakan Dian berikan rangkuman ringkas dan kesimpulan atas bincang-bincang tips and trik penggajian kita hari ini. Silakan. Terima kasih Reni. Dari rangkuman terkait dengan program jaminan kehilangan pekerjaan, di mana yang pertama, jaminan kehilangan pekerjaan atau kita sebut JKP adalah jaminan sosial yang wajib diberikan pengusaha untuk pekerja atau buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi dan pasar kerja, dan pelatihan kerja. Yang kedua, persyaratan untuk mengikuti program jaminan kehilangan pekerjaan ini yaitu warga negara Indonesia belum mencapai usia 54 tahun dan mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha baik status PKWT ataupun status PKWTT, di mana manfaat jaminan kehilangan pekerjaan ini dikecualikan untuk alasan PHK karena mengundurkan diri, cacat total tetap, pensiun, dan meninggal dunia. Manfaat dari jaminan kehilangan pekerjaan dapat diberikan kepada karyawan maksimal 3 kali selama masa usia kerja, dan manfaat jaminan kehilangan pekerjaan akan hilang apabila tidak mengajukan klaim selama 3 bulan sejak terjadinya PHK atau pemutus hubungan kerja, atau mendapatkan pekerjaan baru atau meninggal dunia. Masa usia kerja yang dimaksud adalah rentang waktu
seseorang mulai bekerja sampai dengan batas usia pensiun. Yang terakhir adalah pengusaha yang tidak mengikuti aturan terkait dengan jaminan kehilangan pekerjaan ini akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu. Demikian Reni, rangkuman terkait dengan program jaminan kehilangan pekerjaan. Baik, terima kasih Dian untuk rangkuman yang diberikan. Bapak dan Ibu, usai sudah sesi tanya jawab saya dengan narasumber, dan berikutnya rekan saya Anggara akan membuka sesi tanya jawab atas pertanyaan Bapak dan Ibu yang sudah dituliskan pada kolom chat. Silakan Anggara. Ya, terima kasih Reni. Selamat siang Bapak dan Ibu. Saya dengan Anggara. Kita sudah masuk ke dalam sesi tanya jawab di webinar kita hari ini, di mana sebelumnya saya ingin menghimbau kembali, mungkin saja ada Bapak dan Ibu yang baru saja bergabung di webinar kami hari ini dan sudah memiliki pertanyaan atau ingin bertanya, itu dapat langsung saja menuliskannya di kolom chat room kami. Ya, saya langsung saja masuk ke pertanyaan pertama, ini dari Ances Yo. Ya, pertanyaannya adalah program JKP ini apakah hanya berlaku sementara di saat pandemik atau ini program yang berkelanjutan? Dan juga karena rekomposisi JKP ini tadi berasal dari JKK dan JKM yang porsinya dikurangi, apakah manfaat dari JKK dan JKM juga akan dikurangi? Seperti itu, silakan. Ya, izin menjawab Anggara untuk pertanyaan dari Ancesio, di mana pertanyaannya ini program jaminan kehilangan pekerjaan apakah hanya saat pandemik atau program berkelanjutan. Saat program jaminan kehilangan pekerjaan ini akan program berkelanjutan atau program tetap dari BPJS Ketenagakerjaan. Untuk sambungan pertanyaannya adalah terkait dengan manfaat dari JKK dan JKM. Jadi walaupun jaminan kehilangan pekerjaan ini mengambil rekomposisi dari iuran JKK dan JKM, untuk manfaat JKK dan JKM itu tidak hilang. Jadi untuk manfaat JKK dan JKM tetap sama, meskipun iuran JKP merekomposisi dari iuran JKK dan JKM. Begitu Anggara. Ya, baik, terima kasih Dian untuk jawaban yang diberikan. Ya, saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Marlen terkait dengan apakah definisi upah. Jadi pengertian atau definisi upah yang terdapat dalam peraturan PP nomor 37 tahun 2021 ini. Ya, silakan. Ya, baik Anggara. Untuk definisi upah yang terdapat dalam peraturan PP nomor 37 tahun 2021, yaitu upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang, sebagaimana imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja ataupun buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, ataupun peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Demikian Anggara. Ya, baik, terima kasih Lona untuk jawaban yang diberikan. Baik, saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikut dari Kailana. Apabila perusahaan mengganti PIC dari pengurusan BPJS dan juga akun SIPP-nya, apakah
untuk pengurusan perubahan ini ya, dilakukan melalui online ataukah harus datang ke kantor BPJS Ketenagakerjaan? Dan persyaratannya apa? Ya, silakan. Ya, Anggara, mohon izin menjawab terkait dengan apabila terdapat perubahan PIC untuk pengurusan BPJS pada akun SIPP, itu tidak perlu datang ke kantor BPJS Ketenagakerjaan. Terkait perubahan tersebut, dapat dilakukan melalui komunikasi by email ataupun via chat kepada RO BPJS Ketenagakerjaan. Jadi nanti RO BPJS Ketenagakerjaan akan membantu dalam pengarahan pengisian formulir terkait perubahan dan juga terkait dengan syarat-syarat yang diperlukan. Demikian Anggara. Ya, baik, terima kasih Roy. Jadi komunikasinya bisa langsung dengan RO BPJS Ketenagakerjaan masing-masing perusahaan ya, di mana itu dapat dilakukan baik melalui email ataupun via chat. Baik, saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Andini. Jika terjadi perubahan terkait kepesertaan program JKP ini, seperti update nama perusahaan atau alamat kantor, skala usaha, data upah, maupun data pekerja atau buruh. Apa yang harus dilakukan oleh perusahaan jika terdapat terjadi perubahan-perubahan seperti itu? Silakan. Baik, Anggara. Bagi pengusaha yang terdapat perubahan, baik nama perusahaan, atau alamat kantor, skala upah, atau data lainnya, maka pengusaha wajib menyampaikan perubahan tersebut kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lambat 7 hari sejak terjadinya perubahan. Demikian, Anggara. Ya, terima kasih Dian. Ya, sebelum saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, ingin mengingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu, mungkin saja ada yang baru bergabung di sesi webinar kami hari ini dan memiliki pertanyaan yang ingin disampaikan, dapat segera menuliskannya di chat room kami. Untuk berikutnya akan coba kami sampaikan di forum ini. Ya, saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Febri. Apakah batas maksimal atau batas atas upah dan besaran iuran akan sama setiap tahunnya dan tidak terjadi perubahan? Ya, silakan. Ya, baik Anggara. Untuk batas maksimal atau batas atas upah besaran iuran, apakah akan sama setiap tahunnya dan tidak terjadi perubahan? Sesuai PP nomor 37 tahun 2021, di pasal 12 ayat 1, itu menjelaskan bahwa besaran iuran dan batas atas upah akan dilakukan evaluasi secara berkala, yaitu setiap 2 tahun, dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi nasional dan juga perhitungan kecukupan kewajiban aktuaria. Untuk evaluasi tersebut ini dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang ketenagakerjaan dan berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan dan juga Dewan Jaminan Sosial Nasional. Demikian, Anggara. Ya, baik, Lona. Terima kasih untuk jawaban yang diberikan. Saya lanjutkan kembali untuk pertanyaan berikut. Ini dari Ancesio. Kembali. Pertanyaannya tadi Ancesio sepertinya melihat di slide awal dikatakan dari penjelasan teman-teman sebelumnya kalau perusahaan yang tidak mendaftarkan karyawannya ke JKP diperbolehkan asal memenuhi kewajibannya, tetapi di slide akhir dijelaskan akan dikenakan sanksi. Yang menjadi pertanyaan, apakah perusahaan diperbolehkan atau tidak sebenarnya jika tidak mendaftarkan terkait program JKP ini? Ya, silakan. Baik, Anggara, menjawab pertanyaan Acisio terkait dengan ini diperbolehkan atau tidak gitu ya.
sesuai dengan PP nomor 37 tahun 2021 di pasal 2 ayat 1 bahwa pengusaha wajib mengikut sertakan dari pekerja atau buruhnya sebagai peserta dalam program jaminan kehilangan pekerjaan, di mana program jaminan kehilangan pekerjaan ini juga tidak ada tambahan iuran dari JKP, karena nilai dari JKP ini mengrekomposisi dari JKK dan JKM. Jadi pengusaha atau perusahaan wajib mengikut sertakan program jaminan kehilangan pekerjaan, di mana jika tidak mengikut sertakan maka sesuai yang disampaikan tadi akan dikenakan sanksi administratif secara tertulis atau pelayanan publik tertentu. Demikian Anggara. Izin menambahkan, Pak Anggara? Ya, silakan. Ya, mungkin teman-teman dari operator boleh ke slide 4 terlebih dahulu. Ya, jadi di slide 4 ini kita jelaskan terkait dengan kepesertaan untuk program JKP dari BPJS Ketenagakerjaan ini. Jadi ini adalah syarat-syarat yang harus terpenuhi. Yang pertama ada warga negara Indonesia, kemudian belum mencapai usia 54 tahun pada saat mendaftar, kemudian mempunyai hubungan kerja dengan perusahaan baik PKWT maupun PKWTT begitu. Jadi artinya untuk yang memenuhi syarat ini artinya wajib didaftarkan ke dalam program JKP. Berarti selain dari syarat-syarat yang sudah ada di slide ini, yaitu berarti tidak perlu didaftarkan di dalam JKP. Artinya harus memenuhi syarat terlebih dahulu, begitu. Itu tambahan dari saya, Pak Angga. Ya baik, terima kasih Arman untuk penjelasan jawabannya ya. Jadi memang pada dasarnya ini adalah program wajib dari pemerintah terkait dengan program JKP ini, dan juga kita juga harus melihat persyaratannya seperti apa saja. Jika memang memenuhi persyaratan itu wajib untuk didaftarkan seperti itu. Baik, saya lanjutkan kembali ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikut dari Askiana, bagaimana pada saat rekomposisi iuran terjadi keterlambatan? Silakan. Baik, Anggara, izin menjawab terkait dengan terjadinya keterlambatan saat pembayaran iuran, yaitu iuran JKK dan JKM, itu bagaimana? Jadi, jika terjadi keterlambatan rekomposisi iuran, maka pemerintah pusat tidak akan membayarkan iuran untuk JKP-nya. Jika pengusaha nanti sudah membayarkan tunggakannya, maka nanti juga pemerintah pusat akan membayarkan iuran yang belum dibayarkan sesuai dengan bulan pelunasan iuran yang tertunggak. Jadi nanti rekomposisi dari JKP yang dibayarkan pemerintah akan pemerintah bayarkan setelah iurannya yang tertunggak dibayarkan. Demikian, Anggara. Ya baik, terima kasih Roy untuk penjelasan yang diberikan. Ya saya lanjutkan. Berikutnya dari Tarigan ya. Mohon maaf Bapak atau Ibu Tarigan. Ini untuk permintaan materi ya Bapak atau Ibu. Boleh Bapak atau Ibu Tarigan menuliskan alamat email dan nama perusahaannya di kolom chat kami. Jadi untuk materinya nanti dapat kami kirimkan melalui email Bapak atau Ibu Tarigan. Terima kasih. Ya, saya lanjutkan kembali ke pertanyaan berikutnya dari Saskia. Definisi PHK atau pemutusan hubungan kerja sesuai dengan PP nomor 37 tahun ini seperti apa ya? Silakan, Tim. Baik, tadi pertanyaannya definisi gitu ya, Mak Anggara? Ya, Dian, definisi PHK dari PP nomor 37 tahun 2021 ini. Ya, baik. Untuk definisi pemutusan hubungan kerja sesuai PP nomor 37 tahun 2021 adalah pengakhiran
hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja atau buruh dan pengusaha. Demikian Anggara definisi pemutusan hubungan kerja. Ya, baik. Terima kasih, Dian. Ya, sebelum saya melanjutkan ke pertanyaan berikut, seperti biasa, saya mengingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu yang mungkin baru saja bergabung di sesi webinar kami hari ini dan memiliki pertanyaan, dapat segera menuliskannya di chat room kami. Baik, saya lanjutkan. Pertanyaan berikut dari Yuli. Bagaimana jika pengusaha melaporkan upah karyawan tidak sesuai dengan yang sebenarnya dan terdapat kurang bayar atas manfaat uang tunai? Ya, silakan. Ya, baik Anggara. Terkait pertanyaannya, jika pengusaha melaporkan upah karyawan tidak sesuai dengan yang sebenarnya dan terdapat kurang bayar atas manfaat uang tunai, ya pengusaha wajib membayarkan kekurangan atas manfaat uang tunai tersebut kepada pekerja atau buruh secara sekaligus. Demikian Anggara. Oke, baik. Terima kasih, Lona, untuk penjelasan yang diberikan. Ya, saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Lia. Bagaimana jika pengusaha tidak mengikutsertakan pekerja atau buruh dalam program JKP dan terjadi PHK? Seperti itu. Ya, silakan. Ya, baik Anggara, sesuai peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2021 pada pasal 2 ayat 1 itu menjelaskan bahwa sebenarnya perusahaan wajib mendaftarkan pekerja atau buruh dalam program jaminan kehilangan pekerjaan ini. Nah, nanti jika perusahaan tidak mendaftarkan, maka nanti juga perusahaan harus memenuhi hak pekerja atau buruh berupa manfaat uang tunai yang diberikan secara sekaligus dan juga manfaat pelatihan kerja seperti yang ada di program jaminan kehilangan pekerjaan. Demikian Anggara. Ya, baik, Roy, terima kasih. Ini sepertinya seperti penjelasan sebelumnya yang tadi Arman juga sampaikan ya terkait dengan pengikutsertaan pekerja dalam program JKP ini. Jadi ini sekali lagi ini memang wajib dijalankan Bapak dan Ibu, di mana proses pendaftarannya juga harus sesuai dengan kriteria dari pekerja. Seperti itu. Baik, saya lanjutkan. Pertanyaan berikutnya dari Kamajaya. Dari manakah sumber pendanaan program JKP ini? Ya, silakan. Ya, terima kasih Anggara. Pertanyaannya adalah sumber pendanaan jaminan kehilangan pekerjaan, di mana jaminan kehilangan pekerjaan ini sumber dananya ada dua, yaitu pemerintah pusat dan BPJS Ketenagakerjaan. Untuk pemerintah pusat itu berasal dari modal awal pemerintah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Untuk BPJS Ketenagakerjaan ini ada dua, yaitu rekomposisi iuran program jaminan sosial, yaitu rekomposisi dari JKK dan JKM, serta dana operasional BPJS Ketenagakerjaan. Demikian Anggara untuk sumber pendanaan jaminan kehilangan pekerjaan. Ya, baik. Terima kasih, Dian. Ya, saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Ikrimah. Apa saja syarat kepesertaan program JKP ini? Baik Anggara, untuk persyaratan dari kepesertaan program jaminan kehilangan pekerjaan ini terdiri dari beberapa yang sudah dipesertakan maupun yang baru didaftarkan. Syaratnya yang pertama, pekerja atau buruh merupakan warga negara Indonesia. Yang kedua, peserta belum mencapai 54 tahun saat mendaftar. Yang ketiga, mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha.
Kemudian terdapat beberapa syarat tambahannya, yaitu pekerja atau buruh pada usaha besar dan menengah juga harus mengikuti program jaminan sosial, yaitu JKN, JKK, JHT, JP, dan JKM dari BPJS Ketenagakerjaan. Dan yang terakhir yaitu untuk pekerja atau buruh di usaha mikro dan kecil, sekurang-kurangnya itu mengikuti program JKN, JKK, JHT, dan JKM. Demikian, Anggara. Ya baik, Lona, terima kasih untuk penjelasannya. Jadi kurang lebih ada 5 poin tadi yang Lona sampaikan terkait dengan syarat sebagai kepesertaan program jaminan kehilangan pekerjaan ini. Ya, saya lanjutkan ke pertanyaan berikut dari Niar. Bagaimana cara membayar iuran program JKP ini? Ya, silakan. Ya, baik, Anggara. Terkait dengan pembayaran iuran untuk program JKP ini, sebenarnya sudah terintegrasi dengan BPJS Ketenagakerjaan dan juga BPJS Kesehatan. Nah, nanti untuk pembayarannya dapat dilakukan ke BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan data yang sudah terintegrasi tadi. Lalu pembayaran iurannya dilakukan sesuai dengan bulan pelunasan iuran. Nah, tadi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bila proses rekomposisi iuran mengalami keterlambatan, maka nanti pemerintah juga tidak akan membayarkan rekomposisi iuran JKP-nya. Demikian, Anggara. Ya, baik, terima kasih Roy untuk penjelasan yang diberikan. Saya lanjutkan kembali ke pertanyaan berikutnya dari Wilda. Apa saja manfaat program JKP ini? Silakan. Baik, Anggara, apa saja sih manfaat program jaminan kehilangan pekerjaan? Baik, yang pertama, manfaat diberikan ke peserta yang mengalami PHK atau pemutusan hubungan kerja. Untuk hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu maupun tidak tertentu. Asal peserta mau bekerja lagi di tempat lain setelah pemutusan. Yang kedua, manfaat bisa diambil bila peserta sudah menyelesaikan iuran paling sedikit 12 bulan dalam 24 bulan atau setidaknya sudah membayar iuran 6 bulan berturut-turut sebelum terjadinya pemutusan hubungan kerja. Yang ketiga, manfaat jaminan kehilangan pekerjaan tidak bisa diterima pekerja atau pekerja atau buruh bila yang bersangkutan mengundurkan diri, terus total tetap, pensiun hingga meninggal dunia. Yang berikutnya adalah pekerja atau buruh akan langsung menerima manfaat program bila sudah di PHK sebelum kontrak perjanjian kerja selesai. Di mana syarat pencairan manfaat yaitu bukti diterimanya PHK oleh pekerja atau buruh, tanda terima lapor PHK dari Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten atau Kota. Berikutnya perjanjian bersama yang telah didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Yang keempat adalah akte bukti pendaftaran pekerja bersama. Yang kelima hingga petikan adanya putusan pengadilan. Selanjutnya manfaat diberikan dalam 3 bentuk. Yang pertama uang tunai paling banyak 6 bulan yang diberikan setiap bulan. Terbagi dari 45% untuk 3 bulan pertama, 25% di 3 bulan berikutnya dari upah yang telah dilaporkan dari perusahaan. Yang kedua, manfaat dalam bentuk akses informasi dan pasar kerja, di mana berupa informasi dan bimbingan jabatan oleh petugas antar kerja melalui sistem informasi ketenagakerjaan. Informasi pasar kerja ini juga berupa lowongan, sedangkan bimbingan dalam bentuk asesmen atau konseling karir. Yang ketiga, manfaat pelatihan kerja. Manfaat diberikan secara online maupun offline melalui
lembaga pelatihan kerja milik pemerintah, swasta, atau perusahaan yang sudah terverifikasi oleh Sistem Informasi Ketenagakerjaan. Lembaga pelatihan dapat bekerja sama dengan lembaga sertifikasi profesi untuk uji kompetensi yang berlisensi dari Badan Nasional Sertifikat Profesi. Manfaat ini dilaksanakan oleh pemerintah di bidang ketenagakerjaan. Demikian Anggara. Ya, baik. Dian, terima kasih. Jadi Bapak dan Ibu cukup banyak juga manfaat dari program JKP ini, baik itu bagi pekerja yang didaftarkan ya, Bapak dan Ibu, seperti apa yang Dian jelaskan sebelumnya. Ya, baik. Ini saya lanjutkan ke pertanyaan berikut. Tetapi sebelum saya masuk ke pertanyaan berikut, kami ingin melengkapi kembali jawaban atas pertanyaan dari Ancesio yang sebelumnya ditanyakan. Boleh dari tim untuk menyampaikan informasinya? Ya, thank you Anggara. Selamat siang Pak Ancesio. Saya izin menambahkan jawaban untuk pertanyaan Bapak nomor 2. Bapak, jadi kan di nomor 2 itu adalah Bapak bingung nih, di slide awal dibilang kalau perusahaan itu tidak mendaftarkan karyawan ke JKP itu diperbolehkan, tapi di slide akhir dibilang kena sanksi gitu ya Pak. Jadi sebenarnya gimana? Ya kalau dilihat di slide 11, kalau mungkin slide 11 yang membuat bingung gitu ya Bapak. Di sini di slide 11 ini kan ditulis kalau perusahaan tidak mengikut sertakan pekerja atau buruh ke program JKP, maka pengusaha wajib memenuhi hak pekerja atau buruh. Jadi Bapak sama seperti jawaban teman-teman sebelumnya bahwa pengusaha itu wajib mendaftarkan semua pekerja menjadi menjadi peserta dalam program JKP. Nah, ketika masih ada aja nih perusahaan yang tidak mendaftarkan tidak mendaftarkan karyawan sebagai peserta program JKP, ada lagi sanksinya. Jadi sebelumnya Dian sudah sampaikan ada bermacam-macam sanksi administrasi yang harus dikenakan ke perusahaan. Di samping itu ada juga sanksi lainnya, yaitu sanksi ini perusahaan wajib memberikan manfaat pelatihan kerja. Jadi intinya Bapak, JKP itu wajib atau enggak wajib? Pengusaha wajib mendaftarkan pekerja ke program JKP. Selain sanksi-sanksi yang tadi disebutkan oleh Dian, ada tambahan sanksi jika memang pengusaha masih bandel nih, tidak mendaftarkan karyawannya sebagai peserta, yaitu memberikan manfaat pelatihan dan memberikan manfaat uang tunai. Ya, itu Pak Ancesio tambahan dari saya, semoga membantu. Saya kembalikan ke Anggara. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Nindi untuk penjelasan yang diberikan. Ya, saya lanjutkan ya, Bapak dan Ibu, ke pertanyaan berikutnya. Ini ada dari Eric Brian Gananto. Untuk manfaat uang tunai, jika karyawan tidak menerima manfaat JKP karena meninggal atau sebab-sebab lain, nilai tunai tersebut dialihkan kemana? Ya, silakan. Iya, baik Anggara, saya mohon izin jawab. Untuk JKP ini juga tidak akan didapatkan apabila pekerja tersebut meninggal dunia, karena JKP ini tidak dapat diberikan kepada ahli waris. Begitu juga bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja. Harus mengajukan klaim dengan batas waktu, yaitu 3 bulan setelah pekerja tersebut di PHK. Jadi, karena manfaat JKP ini tidak dapat diturunkan ke ahli waris seperti JHT atau JP, jadi atas pertanyaannya, kalau karyawan tersebut meninggal dunia, maka program JKP itu akan hilang ataupun hangus. Demikian Anggara. Oke, baik. Izin menambahkan? Ya, silakan Arman. Ya, oke. Jadi ya kembali lagi untuk latar belakang sebenarnya adanya program jaminan
kehilangan pekerjaan ini. Jadi memang untuk semangatnya, untuk jaminan kehilangan pekerjaan ini adalah untuk memberikan kepastian kepada pesertanya untuk dapat mempertahankan derajat kehidupan yang layak. Jadi artinya pada saat dia kehilangan pekerjaan sampai dengan nanti dia mendapatkan pekerjaan kembali, itu ada jaminan dia tetap mendapatkan penghasilan begitu. Jadi kalau memang kasusnya adalah karyawan tersebut meninggal dunia atau misalkan cacat total tetap karena sebenarnya dia sudah tidak lagi mampu untuk bekerja, maka otomatis untuk program dari JKP ini karyawan tersebut tidak akan mendapatkan gitu. Mungkin saya ambil contoh lain seperti program jaminan kematian. Jadi apabila misalkan karyawan mengikuti program jaminan kematian dan selama karyawan tersebut menjadi peserta tidak mengalami istilahnya tidak meninggal gitu ya sampai dengan karyawan tersebut pensiun, kemudian nanti sudah pensiun, artinya uang tersebut atau manfaat dari JKM karyawan tetap tidak akan mendapatkannya karena ini istilahnya kan asuransi yang menjamin bahwa ketika terjadi suatu kejadian maka akan mendapatkan manfaatnya. Jadi kalau misalkan memang semangat dari program jaminan kehilangan pekerjaan ini adalah memberikan kepastian bahwa derajat kehidupan yang layak bagi pesertanya, maka jika tidak ada kejadian seperti yang sudah disyaratkan dalam program ini, artinya karyawan tidak akan mendapatkan manfaat tersebut. Itu tambahannya, Anggara. Ya baik, terima kasih Arman untuk tambahannya ya. Ya, saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Fresila. Berapa lama JKP harus dicairkan sejak pekerja atau buruh di PHK? Silakan. Baik, Anggara. Saya akan menjawab terkait dengan berapa lamanya jaminan kehilangan pekerjaan ini harus dicairkan sejak pekerja ataupun buruh di PHK. Untuk hak atas manfaat JKP ini tidak hilang bila pekerja ataupun buruh tidak mengajukan permohonan klaim manfaat selama 3 bulan sejak PHK dan telah mendapatkan pekerja ataupun meninggal dunia. Jadi program jaminan kehilangan pekerjaan ini paling lambat harus diklaim selama 3 bulan sejak terjadinya PHK. Demikian Anggara. Ya baik, terima kasih Lona. Ya, sebelum saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, saya ingin mengingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu yang mungkin baru saja bergabung di sesi webinar kami hari ini. Jika memiliki pertanyaan, dapat segera menuliskannya di chatroom kami. Baik, saya lanjutkan. Pertanyaan berikutnya dari Setiawan. Syarat pengajuan JKP, salah satunya adalah bukti PHK. Bukti PHK apa yang diberikan kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk hal ini? Ya, silakan. Ya, untuk bukti PHK dapat dibuktikan dengan adanya yang pertama, yaitu surat PHK dari perusahaan dan tanda terima laporan PHK dari Disnaker jika tidak ada kesepakatan dengan perusahaan. Lalu yang kedua, perjanjian bersama yang telah didaftarkan pada PHI dan akte bukti pendaftaran perjanjian bersama atau jika masih tidak ada kesepakatan. Lalu petikan atau putusan PHI yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Demikian Anggara. Ya, baik Roy. Terima kasih untuk penjelasannya. Ya, sebelum saya masuk ke pertanyaan berikutnya, jika ada Bapak dan Ibu yang memerlukan materi webinar kami hari ini, dapat menuliskan nama Bapak dan Ibu di chatroom kami, alamat email, serta nama perusahaan. Jadi sekali lagi, jika ada Bapak dan Ibu yang memerlukan materi webinar kami hari ini, dapat menuliskan nama, lalu alamat email, dan nama perusahaan. Saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Rosalia Berli Andriani. Berapa persentase iuran yang harus dibayarkan perusahaan untuk program JKP ini? Apakah ada persentase iuran perusahaan dan pekerja? Kalau ada, berapa nilai persentase masing-masing? Ya, silakan.
Baik, Anggara, untuk menjawab pertanyaan tersebut, berapa sih persentase iuran dari jaminan kehilangan pekerjaan ini? Di mana jaminan kehilangan pekerjaan ini sumber pendanaannya adalah pemerintah pusat dan dari BPJS Tenagakerjaan. Sehingga untuk dari pemerintah pusat, jadi secara jaminan kehilangan pekerjaan ini secara total persentasenya adalah 0,46%. Di mana 0,22%-nya dari pemerintah untuk subsidinya, untuk sisanya itu dari BPJS Tenagakerjaan, di mana direkomposisi dari iuran JKK dan JKM. Jadi secara persentase tidak ada tambahan untuk pengusaha. Jadi di JKP ini diambil persentasenya dari 0,14% dari JKK dan 0,10 dari JKM. Jadi untuk iuran pengusaha tidak ada tambahan untuk iurannya dan peserta pun tidak dikenakan karena JKK dan JKM ini memang iurannya dibayarkan oleh pengusaha. Jadi tidak ada tambahan untuk peserta, tapi pengusaha pun juga tetap iurannya. Karena JKP ini dari rekomposisi, diambil sebagiannya dari JKK dan JKM. Demikian Anggara. Ya, baik. Terima kasih Dian. Jadi secara tidak langsung ya sebenarnya ini program gabungan ya yang dibayarkan oleh pemerintah pusat dan juga pengusaha, di mana untuk porsi pengusahanya direkomposisi dari iuran JKK dan JKM. Seperti itu, Bapak dan Ibu. Baik, saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Nisa. Kriteria penerima manfaat JKP seperti apa? Oke. Ya, kriteria penerima manfaat JKP seperti apa atau yang bagaimana nih sepertinya? Jadi untuk kriteria penerima dari manfaat jaminan kehilangan pekerjaan ini memenuhi syarat eligibilitas yaitu masa iur paling sedikit 12 sampai dalam 24 bulan atau setidaknya sudah membayar iuran 6 bulan berturut-turut dan peserta bersedia bekerja kembali. Demikian Anggara. Baik, terima kasih Dian. Ya, saya lanjutkan ke pertanyaan berikut dari Agustin. Bagaimana BPJS Ketenagakerjaan melakukan verifikasi perusahaan untuk dapat memanfaatkan program JKP ini? Ya, Baik, Anggara. Saya akan menjawab. Perusahaan bagaimana BPJS Ketenagakerjaan melakukan verifikasi perusahaan untuk dapat memanfaatkan program JKP ini. Perusahaan ini hanya melakukan pelaporan dan akan diverifikasi oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan. Dengan caranya, yang pertama, BPJS Ketenagakerjaan melakukan cek skala usaha dan kepatuhan, yaitu yang pertama berdasarkan aset dan omset, kelengkapan data perusahaan, kemudian tidak menunggak iuran dan atau iuran berjalan. Selanjutnya yang kedua, BPJS Ketenagakerjaan melakukan cek eligible-nya badan usaha, yaitu dengan cara usaha besar atau usaha menengah. Kemudian program jaminan sosialnya ada JKN, JKK, JHT, JP, dan JKM. Dan untuk usaha kecil dan mikro itu sekurang-kurangnya programnya yang terdaftar adalah JKN, JKK, JHT, dan JKM. Kemudian yang terakhir, BPJS Ketenagakerjaan ini memverifikasi dan validasi peserta atau buruh dengan cara nomor induk kependudukannya harus warga negara Indonesia. Yang kedua yaitu usianya belum melebihi 54 tahun. Dan yang ketiga mempunyai hubungan kerja. Kemudian yang keempat cek kepesertaan programnya. Untuk usaha besar dan menengah yang sebelumnya saya jelaskan itu terkait jaminan sosialnya terdaftar di JKN, JKK, JHT, JP, dan JKM. Dan untuk usaha kecil dan mikro itu hanya terdaftar sekurang-kurangnya 4 program, yaitu JKN, JKK, JHT, dan JKM. Demikian, Anggara.
Ya baik, Lona, terima kasih untuk jawaban yang diberikan. Ya, jadi ada proses pengecekan dan verifikasi ya tadi ya. Pengecekan baik itu dari skala usaha dan kepatuhan dan juga ada dari eligibility badan usaha. Begitu juga dengan proses verifikasi dan validasi dari peserta atau pekerja. Baik, saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Sebelum saya masuk pertanyaan berikutnya, saya ingin menghimbau kembali, mungkin saja ada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di sesi webinar kami hari ini dan memiliki pertanyaan, dapat segera menuliskannya di chat room kami. Dan juga jika ada Bapak dan Ibu yang mungkin membutuhkan materi gasi webinar hari ini, dapat menuliskan nama, alamat email, serta perusahaannya, agar setelah sesi webinar kami hari ini dapat kami kirimkan materinya kepada Bapak dan Ibu. Seperti itu. Baik, saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Dari Firda, siapakah yang akan mengajukan klaim JKP? Apakah tenaga kerja yang bersangkutan atau dari pihak perusahaan? Silakan. Ya, baik, Anggara. Untuk yang mengajukan klaim JKP adalah karyawan yang bersangkutan dan juga pihak perusahaan. Jadi untuk klaim ini dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu karyawan dan perusahaan. Demikian, Anggara. Ya baik, terima kasih Roy. Ya, saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Santosa. Bagaimana tata cara pendaftaran untuk program JKP? Ya, silakan. Baik, tata cara pendaftaran dari program jaminan kehilangan pekerjaan, yang pertama, pekerja atau buruh diikutsertakan oleh pengusaha dalam program jaminan sosial. Sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4, terhitung sejak tanggal peraturan pemerintah diundangkan, serta menjadi peserta. Jadi ini sejak 2 Februari 2021. Yang kedua, pengusaha wajib menyerahkan formulir pendaftaran yang telah diisi secara lengkap dan benar kepada BPJS Tenagakerjaan paling lambat 30 hari sejak tanggal pekerja atau buruh tersebut mulai bekerja. Yang ketiga, formulir pendaftaran yang dimaksud berisikan nomor induk kependudukan, tanggal lahir pekerja atau buruh, nomor dan atau tanggal mulai dan berakhirnya perjanjian kerja. Yang keempat, BPJS Tenagakerjaan wajib memberikan nomor kepesertaan paling lambat 1 hari kerja sejak formulir pendaftaran diterima, serta iuran pertama dibayar iuran kepada BPJS TK-nya. Yang berikutnya, pengusaha akan diberikan sertifikat kepesertaan dari program jaminan kehilangan pekerjaan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Berikutnya, pekerja atau buruh diberikan bukti kepesertaan program jaminan kehilangan pekerjaan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Yang terakhir, bukti kepesertaan program jaminan kehilangan pekerjaan terintegrasi dalam satu kepesertaan program jaminan sosial pada BPJS Ketenagakerjaan. Demikian, Anggara. Baik, terima kasih Dian. Saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Angelos Gogo. Mengenai salah satu kriteria dari tidak diterimanya JKP, yaitu cacat seumur hidup, apakah tidak ada indikator penyebabnya? Karena penyebab dari hal ini mungkin saja dikarenakan kecelakaan kerja. Silakan. Yang Anggara izin menjawab. Ya, silakan. Ya. Jadi untuk cacat total tetap ini sudah tertera juga di PP nomor 37 tahun 2021 yang menjelaskan terkait dengan cacat total tetap adalah cacat yang mengakibatkan ketidakmampuan seseorang untuk melakukan pekerjaan. Jadi karena seseorang ini sudah cacat total tetap dan tidak bisa melakukan kembali pekerjaannya, maka peserta ini tidak tercover dalam JKP.
Jadi peserta ini tidak berhak menerima manfaat uang tunai maupun manfaat pelatihan kerja karena yang bersangkutan tidak dapat bekerja kembali. Namun apabila peserta ini terjadi cacat total tetap karena pekerjaan atau karena kecelakaan pekerjaan, maka ini bisa di-cover dalam program jaminan kecelakaan kerja atau JKK. Demikian Anggara. Izin menambahkan ya, Anggara, Roy. Baik, silakan. Ya, jadi keywordnya ini bahwa JKP itu adalah program yang memberikan penghasilan bagi peserta yang kehilangan pekerjaan dan ingin bekerja kembali. Jadi itu keywordnya. Jadi kalau cacat total tadi seperti yang Roy sampaikan bahwa definisi cacat total itu kan cacat yang mengakibatkan ketidakmampuan seseorang untuk melakukan pekerjaan. Jadi sudah dianulir nih, sudah tidak masuk lagi nih ke dalam definisi bahwa yang bersangkutan akan bisa kerja kembali gitu kan. Jadi memang untuk JKP ini keywordnya adalah pemberian dari perusahaan ketika seseorang karyawan kehilangan pekerjaan tapi ingin bekerja kembali. Keywordnya di situ. Ya, thank you Angga, Roy. Ya baik, terima kasih Nindi untuk melengkapi jawaban yang diberikan. Ya, saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Sofyan. Bagaimana kriteria perusahaan yang berhak mengikuti program JKP? Ya, silakan. Iya, baik Anggara. Untuk kriteria perusahaan yang berhak mengikuti program jaminan kehilangan pekerjaan ini sesuai dengan UU nomor 13 tahun 2003, yaitu yang pertama bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, kemudian yang kedua milik orang perseorangan atau milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara. Dan yang ketiga yaitu untuk usaha sosial dan usaha lain yang mempekerjakan pekerja ataupun buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Demikian Anggara. Ya baik, terima kasih Lona untuk penjelasannya. Ya, saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Lina. Bagaimana jika pekerja terdaftar di 2 perusahaan? Apakah harus mendaftarkan JKP di kedua perusahaan tersebut? Ya, silakan. Ya, terima kasih Anggara izin menjawab. Jadi apabila pekerja atau peserta terdaftar di 2 perusahaan sekaligus, maka pekerja atau peserta itu harus memilih salah satu dari perusahaan tempat pekerja itu bekerja. Jadi untuk JKP ini hanya dapat didaftarkan dalam satu perusahaan saja, sehingga nanti peserta harus memilih salah satu dari tempat kerjanya. Demikian Angga. Ya baik, terima kasih Roy untuk penjelasannya. Ya, saya lanjutkan, ini sepertinya akan menjadi pertanyaan terakhir dari teman-teman audiens yang hadir ya di hari ini dari Nuari. Pertanyaan terakhir ini, komponen upah apa saja yang harus dijadikan sebagai dasar perhitungan untuk melakukan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan dan JKP? Ya, silakan. Baik, Anggara. Komponen upah apa saja gitu ya yang dijadikan sebagai dasar perhitungan untuk BPJS Ketenagakerjaan dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Jadi komponen upah yang dijadikan dasar perhitungan untuk melakukan pembayaran iuran adalah komponen upah pokok dan tunjangan tetap. Sedangkan apabila upah di perusahaan tidak terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap, maka yang menjadi dasar iuran hanya upah pokoknya saja. Jadi memang secara upah setiap perusahaan itu beda-beda. Jadi untuk BPJS Tenagakerjaan memang mengikuti upah dari masing-masing perusahaan, di mana bisa ada 4 kategori upah, yaitu upah tanpa tunjangan. Jadi upahnya ini memang hanya gaji pokok saja.
Atau yang kedua, upah pokok dan tunjangan tetap. Jadi perhitungannya berdasarkan gaji dan tunjangan tetap yang diterima oleh pekerja atau buruh. Yang ketiga, ada upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap. Jadi dihitungkan sebagai base dari 3 komponen tersebut. Yang keempat adalah upah pokok dan tunjangan tidak tetap yang dijadikan dasar untuk perhitungan iuran BPJS Tenagakerjaan atau jaminan kehilangan pekerjaan ini. Jadi memang ada empat dari komponen upah dan ini mengikuti dari kebijakan masing-masing perusahaan untuk komponen upahnya. Demikian Anggara. Ya baik Dian, terima kasih untuk penjelasan yang diberikan. Ya Bapak dan Ibu, seperti yang saya sampaikan tadi, ini adalah pertanyaan terakhir dan jawaban terakhir dari penjelasan Dian tadi. Untuk agenda berikutnya, saya kembalikan ke rekan saya Reni. Silakan Reni. Baik, terima kasih Anggara telah membawakan sesi tanya jawab dengan baik. Bapak dan Ibu, usai sudah webinar GASI berbagi tips and trik penggajian hari ini. Berharap bermanfaat bagi Bapak dan Ibu. Dan mohon izinkan kami menyampaikan bahwa kami akan mengirimkan kuesioner untuk mohon Bapak dan Ibu isikan, lalu kemudian kirimkan kembali kepada kami, terutama untuk kami menjadi paham bagaimana kami bisa menyelenggarakan GASI webinar ini lebih baik lagi, karena memang kami merencanakan untuk menjalankan webinar GASI berbagi pengetahuan penggajian ini secara berkala. Dan kami lalu akan jadi paham topik penggajian apa yang paling relevan bagi Bapak dan Ibu. Mohon juga menyampaikan bagi Bapak dan Ibu yang masih memiliki pertanyaan dan atau membutuhkan layanan GASI, silakan hubungi kami dan dengan amat senang hati akan kami layani. Selamat siang Bapak dan Ibu, terima kasih telah berkenan hadir dan sampai bertemu di sesi GASI webinar berikutnya.
Baik, selamat sore untuk teman-teman partisipan yang masih terdapat pada room kami. Dari Ibu Astrid, Bapak Ato, Ibu Dwi, Ibu Erni, Bapak Laurentius, Bapak Paradian, Ibu Hamidah, dan Bapak Hindra. Ada yang bisa kami bantu? Mohon untuk host bisa memberikan akses. Saya ulangi kepada Ibu Astrid, Bapak Ato, Ibu Dwi, Ibu Erni, Bapak Hagata, Bapak Laurentius, Bapak Faradian, Ibu Hamidah, Bapak Hindra. Ya, sudah kami berikan akses untuk berbicara. Apakah masih ada pertanyaan yang ingin ditanyakan atau ada hal yang ingin ditanyakan kepada kami? Silakan dengan senang hati akan kami jawab. Baik, mengingatkan kembali bagi Bapak dan Ibu yang membutuhkan materi webinar kami hari ini, mohon bantuannya untuk menuliskan alamat email dan nama perusahaan atau instansi, dan kemudian akan kami kirimkan materi tersebut kepada Bapak dan Ibu. Dan sudah kita lihat, sudah terdapat beberapa alamat email yang sudah diberikan. Mungkin Ibu Astrid, ada yang bisa kami bantu? Ibu Dwi, Ibu Erni, Bapak Laurentius tadi sudah menuliskan alamat email. Ibu Hamidah, Bapak Hindra. Adakah yang dapat kami bantu, Bapak dan Ibu? Dan untuk Bapak Ato, ini alamat emailnya sudah dituliskan. Mohon info Pak Ato untuk nama perusahaan atau instansinya bisa diinformasikan kepada kami. Baik, Bapak Laurentius, adakah hal lain yang bisa kami bantu, Bapak? Atau ada pertanyaan yang masih ingin ditanyakan? Kami ulangi sekali lagi bagi Bapak dan Ibu yang masih memiliki pertanyaan atau membutuhkan kami untuk menjelaskan sesuatu, dengan senang hati akan kami jawab, menginformasikan kembali kepada Bapak dan Ibu yang membutuhkan materi webinar kami hari ini. Dengan senang hati akan kami berikan dan mohon bantuannya untuk menuliskan alamat email dan nama perusahaan Bapak dan Ibu, dan akan segera kami kirimkan untuk materi webinar hari ini. Baik. Kami infokan kembali kepada Bapak dan Ibu, akses mikrofon Bapak dan Ibu sudah kami buka. Apabila terdapat pertanyaan, bisa di-unmute untuk mikrofonnya dan kemudian ajukan pertanyaannya kepada kami. Dengan senang hati akan kami jawab pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Ya, selamat sore Bapak dan Ibu ya, dan Reni izin saya juga ikutan nimbrung nih. Ya, Bapak dan Ibu, kami tanyakan terakhir kali ya Bu ya, Bapak dan Ibu, apakah ada pertanyaan yang ingin Bapak Ibu berkenan masih mau ajukan kepada kami? Jika tidak, webinar akan segera kami tutup ya. Dan meskipun demikian, jika ada pertanyaan lebih lanjut ya dapat menghubungi nomor yang tertera pada flyer webinar kami ya. Ya, dengan Frankie, saya nanti bisa hubungi saya.
Oke, untuk Bapak Ibu yang sudah mencantumkan alamat email ya, nanti setelah webinar ini berakhir ya, kami akan kirimkan kepada Bapak Ibu materi presentasi kami pada hari ini. Oke. Baik, jika tidak ada izin Bapak dan Ibu, kami tutup ya untuk sesi webinar sore hari ini. Silakan Reni, boleh disampaikan. Baik, Pak Franky, mohon bantuannya untuk Zoom admin. Kita bisa usaikan webinar hari ini. Sampai bertemu kembali pada webinar berikutnya, Bapak dan Ibu.